ke pertanyaan wajibnya aja. Mungkin iya betul, Oke, BTW kalian lagi di mana dah? Bisa barengan gitu? di Salman. Ya ampun, belum balik dari tadi. Belum, Ih, kita lagi wawancara juga oh, sama wawancara masa angkatan juga. 25 tadi. Mhm. Oh, wah, semangat ya guys. Jangan Terima malam-malam kasih, Kak. Salam nih Iya. Kak. Kak. Jangan lupa, jangan malam-malam ya baliknya udah jam 9. Aman-aman. Oke. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Namaku Ruth Jennifer Sitorus, mungkin ada di displaynya juga. Terus tadi jurusannya Sains Teknologi Farmasi. Baru nama panggilannya Ruth, boleh. Terus jabatan ya? Jabatannya tuh aku di BP sebagai staf divisi intrakampus di bawah bidang eksternal. Salam kenal. Oke, mungkin kalau dari aku, nama lengkap aku kayak di display name, Febe Gabriela Sugianto. Aku biasa dipanggil Febe. Terus kalau jabatan di HMF aku ikut dua, B1 BSO. BSO itu aku sebagai staf registrasi itu di bawah divisi registrasi itu di bawah bidang competition, sama aku di BP itu sebagai wakil ketua divisi Relados atau relasi alumni dan dosen. Gitu. Iya, salam kenal. Salam Salam kenal kenal juga Kak. kakak-kakak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan wawancaranya aja kali ya. Yang pertama itu alasan kakak masuk HMF KPITB. Oke, mungkin dari aku dulu. Kalau alasan masuk HMF, jujur pertamanya aku kira wajib karena aku jujur gak tahu kayak begini-beginian gitu kan guys. Terus dari punakawan juga dulu cuman dibilang nanti kalian udah harus di Bandung tanggal segini gitu. Jadi aku pikir itu ada kegiatan wajib gitu. Terus kayak ya udah sih aku karena teman-teman aku juga emang pada ikut jadi kayak ya ya aku pikir wajib tapi makin lama aku tahu gitu kan ada yang non himpunan terus kayak ya gitu-gitu jadi kayak, oh ternyata nggak wajib gitu cuman setelah itu juga alasan aku masuk, HMF pastinya karena aku pengen, ningkatin soft skill aku, nambah pengalaman juga karena jujur waktu di SMA itu aku, nggak pernah ikut-ikut gituan kayak OSIS tuh aku nggak pernah gitu jadi kayak, mungkin ini pengalaman baru aku juga gitu kan masuk kayak organisasi himpunan gitu. Terus habis itu aku juga pengen nambah relasi karena, gimana ya, menurut aku kita kan bakal di sini-sini aja gitu kan, maksudnya jurusan bakal cuma di satu bidang doang gitu. Nantinya kayak kita bakal magang, bakal apapun itu juga kayak butuh bantuan juga dari cutting-cutting. Jadi kayak aku mikir kayak itu juga perlu banget gitu. Jadi kayak, ingin nambah relasi aja sih sama ya lebih ngenal cutting gitu, karena kalau misal kalau udah masuk di ya gitulah pokoknya nambah relasi. Boleh, jadi dampak yang aku rasain setelah masuk KMF tuh, yang pertama tuh, kenal bisa nambah relasi terutama untuk cutting, kakak tingkat, alumni, sama dosen-dosen juga. Karena kayak sebelum masuk HMF tuh pas masih zaman TPB tuh aku nggak ada yang kenal dekat sama cutting gitu. Jadi semenjak masuk HMF jadi sangat-sangat terbantu kenal sama cutting. Terus tuh yang kedua tuh, apa namanya, time manajemennya. Karena di HMF sendiri kan itu kan banyak kepanitiaan ya, dan aku ngikut beberapa. Dan beberapa kepanitiaan itu timeline-nya itu dekatan sama waktu ujian. Jadi di situ tuh, apa sih namanya,
kayak kayak bagusin time management aku gitu, biar kayak mana aku bisa menuhin tanggung jawabku di panitia dan bisa untuk persiapan ujian gitu juga. Terus yang ketiga tuh, apa sih namanya, bekerja dalam tim. Jadi kan kan panitia itu kan pastinya bekerja dalam sebuah tim ya, yang di mana timnya kan isinya orang-orangnya beda-beda. Jadi kayak aku dilatih gitu, kayak mana biar aku bisa bekerja sama-sama dengan orang lain dalam sebuah tim, begitu. Jadi kayak ningkatin soft skill-nya juga. Thank you banget Kak jawabannya. Selanjutnya, pengalaman, Kakak-kakak mengikuti kepanitiaan selama di HMF dari apa aja sih berarti? Kuis dari Wisdok, kuis ya, kuis Gusok, Disnatalis, Art Selection, Wispril, sama BSO. Oh ya, 5. Tapi Kayaknya kalau ada yang lain lagi sih boleh. BSO kayaknya nggak kepanitiaan lah, guys. BSO maksudnya lebih ke apa apa sih Mbak namanya, BKO dah. Kayaknya nggak apa-apa Emang sih, tapi yang lain ini kah, yang lain ikut dijadiin BSO. kepanitiaan kah? Jujur aku baru tahu, selama ini aku salah dong? Iya. Oh iya. Oh, baru Oh, tahu. oke oke Selama ini oke. kami nggak masukin. Mau dimasukin yang ini nggak apa-apa. Oke. Mungkin dari aku ya, yang pertama tuh Wiskusok. Wiskusok tuh aku jadi best staff-nya lapangan. Terus yang kedua tuh Disnatalis. Disnatalis itu aku join staff fundraising. Terus yang ketiga tuh BSO Parmanova tahun kemarin tuh aku join staff Propdek, properti dekorasi. Terus yang keberapa nih? Yang keempat ya, yang keempat tuh aku apa tuh? Ini keempat ini dah. Yang keempat tuh Wispril. Wispril tuh aku, jadi pasben. Pasben tuh masuk ke divisi lapangan. Terus yang kelima tuh Aksara. Aksara aku jadi mentor. Ini yang kayak nge-staff di BP tahun lalu juga dimasukin atau enggak? Yang lain nggak masukin nggak? Yang bener kan? Serius dimasukin yang lain? Oalah, oke deh. Oke, tambah satu lagi, BP tahun lalu tuh aku jadi staf staf staf, Kaprov, kajian keprofesian, gitu guys. Aman nggak? Oke lanjut Mbak. Oke, kalau aku mungkin kalau aku yang pertama Wisgusok ya, Wisgusok itu aku staf LO, eee, itu sebenarnya ya aku pengen nyoba aja sih, tapi akhirnya aku sedih juga karena di hari H itu wisudawan yang aku LO-in, dia bilang nggak jadi hadir, jadi kayak aku nggak nge-LO-in, aku ngebantuin teman aku aja nge-LO. Terus habis itu, di Dies Natalis aku di divisi relasi, aku lupa divisi atau bidang gitu, pokoknya relasi lah gitu. Itu tuh kayak ngehubungin dosen apa? Bidang Mbak. Bidang bidang. Di bidang relasi, terus habis itu, eee apa ya, dia kayak ngehubungin dosen, alumni, sama himpunan lain gitu sih untuk kayak kan kita ada side event, main event untuk dipanggil gitu-gitu. Terus habis itu, di BSO aku nge-staff en namanya entrepreneur atau fundraising sih, Ruth, divisinya? Entrepreneur ya? Enggak nggak sih? Kayaknya tuh bidangnya, yang divisinya kayaknya fundraising. Iya itu, aku balik-balik. Ya divisinya fundraising, bidangnya entrepreneur. Nah, iya jualan. Itu wah aku kalau jualan laku terus guys. Bohong.
Bener. Dan itu aku kebagian bonus. Jadi kan kalau misalnya di apa namanya? Jadi kita jualan gitu kan. Kita yang megang plastik-plastik ya jualan itu gitu kan. Terus sampai sekarang masih ada gitu loh di aku dan jadinya kayak buat aku gitu. Lumayan berguna. Terus habis itu eh di Wispril itu aku Sorry motong. oh iya. Kebalik. Bidangnya tuh yang fundraising, divisinya yang entrepreneurship. Nah, tuh Balik-balik. kan. Bener, fundraising. Bidangnya fundraising, divisi entrepreneur. Maaf guys, aku lupa soalnya. Terus habis itu, wah ini kayaknya aku kena deh nanti. Terus habis itu eh lanjut lagi di Wispril itu aku tadinya mau LO lagi karena aku masih pengen rasain LO kan. Cuman aku kelempar guys. Aku jadinya ke Wisnight, divisi Wisnight gitu. Itu acara gitu kan. Itu aku sebagai MC, walaupun aku kelempar, aku jadi best staff guys, guys. Keren. Terus habis itu aku MC games doang, tapi bukan MC keseluruhan acaranya. Jadi kayak cuma mandu acara game doang. Terus di apa ya? Di Aksara mentor, terus di BP sebelumnya itu eh staff Relados gitu. Ya aku kayak naik pangkat aja gitu tiba-tiba. Ya, udah. Oke. Eh, dampak apa aja sih yang kakak rasain setelah menjadi bagian dari HMF AP ITB? Lah bukannya tadi pertanyaannya itu udah ya? Belum weh, itu kan alasan tadi, alasan Lah, masuk HMF. Sekarang kan dampaknya weh. lah weh. Tadi aku menjawab dampak. Oh nggak. Apa sih nggak jelas langsung. Maaf ya guys, Guys, emang maaf. Tadi jawabanku itu untuk yang dampak. Mbak jawab dulu ya. Jawaban Mbak yang dampak. Aman-aman. Mm-mm. Beb, ya, Beba jawab dulu dulu, deh. Beba dulu. jawab dulu aja alasannya udah Aku. lewat. Heeh. Oke. Ini untuk jawabanku yang tadi ya. Yang tadi itu ditukar aja ke yang dampak ini. Yang alasan aku masuk HMF karena satu tuh aku oh ya, yang pertama tuh karena aku mau nambahin, aku mau nyari relasi ke kakak tingkat, terutama ke mahasiswa yang satu jurusan sama aku. Terus yang kedua tuh, aku mau yang kayak kan apa sih namanya, di HMF itu kan himpunannya tuh yang bisa kalau dari yang sejauh ini aku jalan itu mereka tuh yang fokusnya lebih fokus ke akademik. Misalnya kayak mengutamakan akademik. Jadi aku pengen kayak join meramaikan HMF ini, tapi kayak aku masih tetap ikut terbantu gitu loh di dalamnya. Mungkin gitu. Maaf ya guys, maaf banget tidak fokus. Maaf ya. Sorry, lanjut Bu. Parah. Oke, mungkin kalau aku ya dampaknya pasti aku jadi lebih mudah bergaul karena udah udah deket kan sama teman-teman angkatan. Jadi tuh kayak udah nggak canggung lagi juga. Terus kayak setiap ada kan namanya kelompok praktikum dan lain-lain itu kan bakal di random ya. Jadi kayak ya udah kenal juga gitu. Cuman mungkin eh agak kagetnya mungkin karena emang belum pernah satu kelompok. Jadi kayak oh ternyata kalau di kelompok kayak gini gitu. Tapi seenggaknya udah kenal gitu. Jadi kita nggak perlu yang kayak harus kenalan dari awal dan canggung-canggungan gitu nggak perlu. Terus abis itu kayak sama cutting juga jadinya apa ya, ya udah sih tinggal nanya-nanya aja gitu, bisa berkeluh kesah gitu, guys. Jadi kayak, eee, ada teman ngobrol aja sih, ada teman buat dinanya-nanya juga, apalagi Kak Jahim kan nantinya. Terus abis itu, eee kalau secara akademik jujur, kebantu banget dari drive HMF, karena di situ ada drive akademik gitu, dan di situ ada isinya bandel-bandel soal, bandel magang, bandel sidang, gitu-gitu tuh ada. Jadi kayak kalian bakal kebantu banget. Jujur aku kalau misalnya udah yang kayak gak keburu banget baca PPT, karena PPT itu kan bisa kayak banyak banget ya, 7 atau berapa, 5 gitu-gitu kan, paling sedikit kan 5 gitu. Dan slide-nya juga banyak-banyak, kadang tuh, aku tipe orang yang gak nyicil ya, jadi emang salah aku sendiri. Jadi
kadang kalau misalnya aku nggak sempet baca PPT tuh aku cuman ngelihat dari soal-soal itu yang ada di bundle gitu, itu kadang ngebantu banget sih. Jadi kayak kita juga bisa tahu, eee, tipe soal dosen itu kayak gimana, terus habis itu ada juga drive materinya kan, materi, dosen-dosen kalau misalnya kayak belum di-upload ataupun telat ngupload-nya kayak gitu. Terus habis itu dalam, apa ya, ini aja sih paling aku kayak ngerasa berkembang banget sih masuk ini. Jadi kayak, mungkin soft skill aku bener-bener lebih nambah gitu dan pengalaman aku juga jadi tambah banyak gitu, kayak mulai dari MC aku nggak pernah jadi pernah walaupun terpaksa, cuman ya dijalanin ya akhirnya beres juga gitu kan. Terus, dapet tiba-tiba jualan, terus tiba-tiba, eee, ngontak-ngontak alumni dan lain-lain, itu kayak bener-bener, ngebantu banget sih. Jadi lebih berani juga untuk ngambil keputusan gitu. Tadi itu terakhir dapat ya. Aku apa ya? Nanyanya. Sebentar, mungkin aku mau nanya pertanyaan random deh. Kalau kakak-kakak ibaratin semester 3 sebagai benda, mau jadi apa? Atau enggak ganti deh. Em, kalau enggak, super power apa yang kakak-kakak pengen kalau ngejalanin semester 3 sama 4? Super power apa ngejalanin semester 3 sama 4? Hmm, super power ngulang waktu, guys. Jadi kayak nih, aku udah di suatu tempat gitu. Aku udah mengalami aku udah pretest gitu. Ya aku udah tahu kan soalnya apa. Nah, aku pengen ngulang waktu karena aku nggak bisa jawabnya gitu. Terus kayak, ya pokoknya ngulang waktu sih. Aku pengen itu deh. Apalagi ya? Udah sih itu aja mungkin. Aku ada sebenarnya nih lebih aduh, boleh nggak ya ini? Aku pengen yang kayak bisa bisa kelihatan gitu semua jawaban gitu. Apa ya nama superpower-nya? Itulah kayak misalnya aku ngelihat suatu soal, aku bisa ngeliat gitu semua, nggak usah jawabannya gitu, kayak langsung lihat bisa ada PPT-nya atau gimana. Aku pengen banget. Mana Mungkin, ada loh kayak gitu. Ya Maaf kan ya. kalau lobe. Maaf ya guys, aduh maaf ya guys. oh my God. Mungkin astral projection ya. Bisa Iya kan? melihat. Mungkin aja tahu kan ya nggak? Bisa. Itu kau Oh, nggak tahu itu karena Kevin yang ngomong. Weh. udah nggak sih, Mbak? Nanti nggak sih, Mbak? Maaf, maaf. Oke, lanjut, lanjut. Boleh dari yang lain mungkin tanya randomnya. Mungkin aku deh Kak, kan di semester selanjutnya tuh bakal ada matkul pilihan ya. Kira-kira kayak matkul pilihan apa nih yang Kakak saranin yang kayak mungkin nggak ngapa-ngapain dapat A, kan kayak gitu. Kira-kira gitu Kak. Ini untuk kekaliannya kan? Maaf Kak, kenapa Kak? Untuk kekalian kan maksudnya Iya, saranin. untuk kami. Oke, visor, fisiologi olahraga. Itu matkul Karena menurutku kelasnya itu enak. Terus kadang bisa cepat beresnya. Meskipun masuknya tetap jam 7. Terus soalnya itu kayak bapaknya itu yang kayak apa ya? Kayak minta pemahaman gitu loh, yang nggak hafalan mati gitu. Jadi please sekali.
Mulai, Mbak. Ini pertanyaannya ini ngerekomendasiin mata kuliah pilihan. Iya, yang kayak kita kan bakal war-war gitu ya. Kalau Bener. nah Pertama iya, adalah visor. Visor guys, ambil visor. Soalnya ya fisiologi olahraga. Karena itu tuh nanti dibandel kayak kalian kan ada tipe-tipe soal gitu-gitu kan. Itu tuh bener-bener sama persis nih jujur. Jadi kayak ngebantu banget. Kalian belajar dari situ aja aman. Tapi ya kalau misal kalian emang orang yang kayak pengen aman banget ya belajar dari PPT juga. Cuman jujur jujur sama banget sama soal-soal tahun lalu gitu. Jadi kayak ngerasa kebantu banget. Terus eh santai juga sih, nggak walaupun dosennya nunjuk-nunjuk, tapi dia lebih tertarik sama ini kan mata kuliah pilihan lainnya. Jadi ada kayak anak stay R, ada anak FTMD. Nah, mereka itu lebih sering ditanyain. Kayak mungkin bapaknya lebih pengen tahu perspektif mereka gitu deh. Mungkin karena farmasi bosan, saya juga farmasi gitu ya. Jadi kayak ya udah aman aja sih. Santai kok kelasnya. Terus itu di Jumat pagi juga karena kalian Senin sampai Kamis itu kan bakal full banget sama MKW kan. Jadi kayak eh, Jumat pagi itu pilihan terbaik. Terus kalau ada lagi mungkin nutdop ya ada nutrisi dan doping kalau nggak salah. Itu sebenarnya kami berdua belum ngambil, cuman ada teman kami yang ngambil juga. Itu kayak eh, mirip-mirip ini sih emang dari kakak olahragaan sih. Jadi kayak emang lumayan ngebantu juga untuk ngebantu indeks gitu. Terus apalagi ya, jujur kalau misalnya itu kurang tahu gimana, cuman kalau nggak salah di UTS-nya atau di UAS-nya gitu, itu tuh kayak salah satu ada yang nggak ujian gitu, jadi kayak ngerjain tugas gak sih, Ruth, kalau nggak salah? Iya, jadi mereka kayak presentasi kalau nggak salah, iya nggak sih? Atau makalah ya? Antara itu deh. Pokoknya kayak gitu deh, maksudnya kayak agak santai aja lah, bisa gitu. Cuman itu tuh bukan di hari Jumat, jadi waktu itu aku nabrak karena ngambil hematologi. Nah, ini hematologi ini mata kuliah pilihan juga, cuman ini mata kuliah pilihan dari FKK. Nah, terus itu kayak jujur waktu UTS itu gampang banget. Kayak bisa Heeh. gitu, bener-bener sama persis sama sama bandel juga. Kayak masih bisa lah untuk di ini paling agak diubah-ubah dikit dan pasti kalian juga bisa. Cuman UASnya itu agak-agak sih. Jadi kayak wah, jujur aku agak menyesal sih ambil hemat. Cuman kalau misalnya kalian suka perdarah-darahan gitu, itu ngebantu banget kok. Itu enak juga, asik. Betul. Kak mau nanya lagi sekali lagi, itu tuh eh matkul pilihan yang kakak bilang tadi di semester 3 atau semester 4 ya kak? 3. Oh 3. Kalau semester 4 tuh, kalau aku sendiri nggak ngambil matkul pilihan karena aku tuh udah 18 SKS kan matkul wajib, tapi Febel ada ngambil. 20 nggak sih, Ruth? Ya 20, sorry. Iya, aku Oh. ngambil tapi aku ngambil ini mata kuliahnya punyanya biologi, aku ngambil fisiologi peredaran darah. Itu jujur itu worth it sih karena dosennya baik banget, jujur baik banget. Kayak aku UTS UASnya agak-agak blank-blank gitu kan karena jujur capek dan dia tuh kelasnya sore, Jumat sore, jadi jam 3 sampai jam 5 gitu. Nah, sedangkan dia tuh nggak mungkin ada kelas hari Jumat sore karena SF tuh sangat amat taat peraturan ITB guys. Jadi kayak dia tuh nggak mau untuk kuliah di setelah jam ibadah itu ya 11 kah? Itu udah kayak nggak mau gitu. Jadi kayak aku ngambilnya makanya dari biologi. Itu ngebantu sih. Dan di semester 3 tuh ada juga teman aku yang ngambil dari biologi juga. Itu ada biologi sel sama juga ada apa gitu. Itu kebanyakan kita nyangkutnya Oh ya. nyangkutnya ke biologi sih. Jadi kayak kalau kalian mau lihat-lihat atau punya teman biologi yang kira-kira apa nih yang lumayan gampang dan bisa naikin indeks itu nggak apa-apa kok kalian ambil juga. Aku tuh kemarin rencananya semester 4 tuh aku ngambil mikros, mikrobiologi kosmetik, punya anak mikrobiologi. Karena itu kayak gimana ya, kayak berhubungan aja kan sama kita juga terkait kosmetik. Tapi karena jadwalnya nabrak jadi nggak bisa. Iya sih bener sih kata Bebo, kayak kita tuh
bersinggungannya tuh paling banyak sama anak sites. Oke, makasih ya Kak. Next mungkin Neza mau nanya. Jadi itu apa sih nanya? Gedung. Oh ya. Mungkin aku nanya agak random. Gedung kuliah yang kakak suka di ITB Gane dan alasannya kenapa? Kalau aku suka Oktagon. Ini lebih ke tempat yang kita sering datengin aja sih. TVST itu kursinya lebar banget kayak kalau misalnya untuk seukuran aku gitu ya, itu kayak 2 orang tuh muat gitu di situ. Tapi mejanya tuh kecil banget, kayak kalau misalnya kalian bawanya buku itu nggak bisa buat nulis, guys. Aku juga bingung deh kenapa. Itu pokoknya nggak enak gitu, kursinya mejanya doang. Terus kalau di GKUT kan yang kayak kalian talk show juga di situ kan, itu sebenarnya enak, guys. Tapi berjarak-jarak, aku nggak mau, aku lebih suka ngobrol. Terus habis itu, ya udah deh, jadi aku lebih suka di Oktagon. Oktagon tuh nanti kalian bener-bener di situ tuh tempatnya satu meja berderet, bukan berderet ya, nyatu malah. Dan kursinya doang yang misah-misah gitu. Cuman emang agak dempet banget. Tapi jujur kalau untuk kayak eh apa ya, kayak di kelas bareng teman gitu-gitu, itu enak sih. Ya, iya, kayak enak aja bisa ngobrol. Aduh, maaf. Kalau dari aku sama juga Oktagon, tapi alasannya beda. Karena aku tuh selalu datang tepat waktu ya kalau kelas, tepat pada waktu. Nggak telat, nggak kecepatan juga, jadi tepat aja. Jadi karena Oktagon ini kan aku warga Cisitu ya, iya warga Cisitu tuh, Cisitu kan lebih dekat dari gerbang belakang ya, jadi aku biasanya tuh dari gerbang belakang. Nah, yang paling dekat sama gerbang belakang tuh Oktagon. Kebetulan kita kalau kelas tuh, kalau nggak Oktagon TPST gitu-gitu atau GKUT. Jadi aku mencintai Oktagon karena dia lebih dekat, sehingga aku bisa tepat waktu. BTW kalian ngekos di mana dah? Boleh tahu nggak? Kebetulan aku orang Bandung, jadi aku di sini rumah di Cimbeluit. Oh, Cimber. Betul. Oh iya, Beda. ampun. Jadi pindah di mana ngekos atau tinggal di rumah? Kalau aku ngekos di Cisitu sonoan dikit di Dago Di situ, Valley-nya Kak. di situ Indah pada Go Asri. eh Gimana sih? Jadi kayak kalau Cisitu sonoan dikit tuh ada kayak komplek Dago Valley gitu. Tapi itu kalau keluar bisa langsung ke Cisitu deh kalau nggak salah. Oh, Dagas ya, Bu? Atau Beda-beda. Dagas, Dagopo itu sejenis. Semuanya nggak tahu. yang mana? Kayaknya beda deh. Itu loh Lut, yang kalau misal kita mau masuk ke belokan ada palangnya Dago Valley ke sini gitu gak sih? Bener banget Di yang itu situ Kak. Indah. Ya agak ke sana lah. Ya mirip mungkin gak Lewat tahu. Dinkin. Kayaknya ya deh, nggak tahu. Aku nggak tahu jalan juga. Oh, Pernah Kalau lihat kakak, palangnya aja. kalau kakak emang orang mana Kak? Dan ngekos di mana juga? aku di situ juga. Makanya tadi aku suka dari gerbang belakang. Aku di ini di situ mepet Dagas. Alpina tahu nggak kamu? Jalan Alpina tahu nggak? Kayak dia jalan Alpina agak masuk ke sana. Dagas gitu tapi ujung gitu, ujung yang dekat Cisitu gitu. Jadi kayak aku selalu lewat Cisitu sih. Oke Kak. Sebenarnya kayak karena kita masih setengah jam juga, aku mau iseng nanya-nanya deh. Kayak kan biasanya kalau di Nangor tuh kita tuh mulai dari kayaknya tuh semuanya mungkin mulai jam 7 atau ada juga yang kayak mulai jam 1 sih jam. Karena agak pagi banget jam kerja mah. Jujur Berharap nggak aja. ada, guys. Ada sih kelas yang jam 1 itu pun hari Jumat. Atau kayak Febetadi jam 3.
Karena kita jam 1 tuh praktikum. Ini guys, nih aku kasih tahu ada kelas jam 7 kalau kalian bolos ada kalian kelas jam 1 kalau kalian bolos dari kelas jam 7. Iya, Kita setuju. tuh kayak kita tuh selalu yang kayak bolos kelas pertama, kelas kedua, terus masuk praktikum doang. Jadi kan kayak masuk jam 1 gitu kan. Ya udah gitu aja sih. Karena biasa tuh bisa aku jabarin ya, jadi kelasnya tuh dari jam 7 ke jam 9. Ya mungkin adalah 10 menit disisain untuk pindah kelas. Misalnya kelasnya itu CVST, terus dari jam 9 ke jam 11-nya itu kelasnya di Oktagon. Jadi itu belok sedikit bentar ke Labbir. Terus sisa 10 menit dari jam 11 ke jam 1, itu tuh kelas lagi. Dari jam 1 ke jam 5 praktikum. Terus pulang itu nggak istirahat, pulang itu untuk ngerjain praktikum setelah besok harinya atau ngerjain lapraknya, terus ngulang lagi, gitu guys. Benar, jadi kayak kehidupan kalian akan terus berlanjut seperti itu. Jadi kayak masuk jam 7, pulang sore, balik lagi, masuk jam 7, pulang sore, ngerjain tugas, tidur malam, balik lagi, kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kita kayak gini selamanya ya, Kak? Iya, selamanya. Tapi sebenarnya kayak enggak juga. Oh, boleh, kenapa Kevin? Udah aja Kak, lanjut dulu aja. Nih, paling ini sih kayak sebenarnya nggak semuanya. Kadang kan dosen juga ada yang suka minta pindah, pindah apa namanya? Jadwal. Pindah jadwal, terus atau juga ada yang kayak, tiba-tiba nggak ada kelas gitu, tiba-tiba online, itu enak banget guys kalau tiba-tiba dikabarin ya, udah bangun telat nih, terus, "Guys, online." Wah, itu enak tuh. Tapi itu kadang ya, pernah ada lucunya itu ketua kelasnya baru ngabarin di jam 6.55, padahal kelas jam 7. Jadi kita udah pada di kampus gitu kan. Nah, orang-orang yang mepet tepat waktu kayak Ruth ini sangat sangat amat menguntungkan gitu. Jadi kayak dia masih di kos. Ya 5 Iya, menit doang gitu naik Grab. Terus kayak kalau aku tuh nggak bisa tepat waktu banget guys, jadi kayak minimal banget aku 5 menit sebelum kelas tuh udah di sana gitu kan, udah di kelas. Terus aku nyampe sana, ya gitu, teman-teman aku belum pada dateng gitu, dan tiba-tiba karena semua online, tepat jadi aku waktu. sendirian di kampus, Heeh. gitu. Jadi itu untungnya jadi orang tepat waktu ya. Enggak sih, itu kadang telat juga sih, Kemarin. nyebelin. Oh itu, ih, aduh Jadi jujur bener nyesek, sebelum kelas males apa sih kalau BTW? gitu. Udah bete seharian, bad mood. Kelas apa tadi tuh? Oke. Tadi Kevin, kenapa Kevin? Mungkin sambil nunggu waktu Kak, aku mau nanya. Katanya mata kuliah Farkim itu yang dapat nilai A tuh cowok-cowok ya Kak? Aku Enggak, pas Oh, enggak. Ada oh kok ya. cewek yang dapet, Oh iya Kak. tapi kebetulan aku nggak dapet. ini guys, mata kuliah guys, orang Parkim itu dia suka cowok-cowok, I don't know, tapi kayak semua aspeknya itu cowok. Enggak, Oh, ada yang cewek. Ada yang cewek ya, tapi kayak mostly cowok. Dan waktu di aku Parkim itu kan kayak AFD, AFI. Nah, di shift aku analisis farmasi instrumental baru nih di semester kemarin nih. Shift aku itu aku sama Ruth tuh beda shiftnya guys. Di shift aku itu cowok semua, bener-bener di semua modul cowok semua. Gak ada ceweknya. Kalau di Ruth masih ada ceweknya. Masih, tapi yang cewek juga lumayan sih, maksudnya kayak aku lihat kakak-kakak dua-dua yang nge-TA, yang apa, mungkin kalau mungkin gimana pembagiannya, aku juga nggak tahu ya gimana pembagiannya, makanya Febe itu, shift-nya cowok semua kan, di kami lumayan banyak kok yang cewek. Iya, benar gitu. Aku nggak tahu ya kenapa di aku dapetnya cowok semua, tapi ya kayak gitu. Sebenarnya bukan lebih ke suka cowok doang, cuman
Apa ya, nggak Kayaknya tahu deh. mayoritas mayoritas cowok tuh lebih suka parkim, kayaknya itu deh yang Iya, lebih tepat. kayaknya gitu Ya sih, kan? bener sih. Jadi Kalau cowok kayak tuh lebih ke apa, farmol atau enggak itu apa sih, Mbak? konsep Kap apa yang bahan alam? oh, KBA. Heeh. Ya, kayak gitu-gitu. Tapi mungkin karena emang populasi cowok di Farkim itu emang lebih suka gitu, maksudnya dia lebih suka di Farkim gitu, itu pertama. Terus kayak, apa ya, otak mereka lebih nyampe aja gitu loh menurut aku. Di angkatan aku ya, di angkatan aku otak mereka lebih nyampe aja gitu, Iya jujur ya. betul tuh. Aku satu kelompok sama sama temen aku ya pasti cowok itu di satu kelompok pasti ada satu, bener-bener cuma ada satu gitu. Itu tuh yang kayak aku selalu nanya ke temen aku yang cowok itu, jadi karena Mhm. gak tahu ya, aku kadang suka emang nggak nyantol aja gitu di otak aku, kayak aku selalu nanya, "Ini gimana sih? Nggak ngerti," gitu-gitu. Tapi ya nggak juga sih, cewek juga ada, banyak kok. Boleh nanya aja. Sakrut gimana Rut? Kayak nggak Duluan, Mbak, kepikiran duluan. apapun selain farmasi deh. Saya informasi, oke. Aku nggak suka aku Eee, nggak suka teknik, tapi nggak apa-apa sih. yang pertama tuh aku FTMD. Kenapa FTMD? Karena dulu itu aku mau masuk ke FTMD. Jadi dulu pilihan oh iya, terus kayak muka muka Fajar kayak, "Lah gua," gitu. Iya, dulu aku masuk FTMD gitu mau ke Dirgantara, tapi kata bundaku kesehatan aja kak biar bunda bisa bantuin cari kerja kayak Bau gitu. bau, naik Agak-agak oke, nepotisme mungkin. Tapi nggak apa-apa, kongres ya, iya. kongres ya Fajar. Apa nih? Apa? Enggak. Enggak, oke Maaf, Kak. lanjut. Jadi yang pertama tuh FTMD, karena dulu Oh, aku mau masuk teknik. Tekniknya itu sama juga kayak Fajar, teknik mesin atau teknik dirgantara. Terus yang kedua tuh, eee, apa sih namanya, aduh, yang kedua tuh aku mau masuk ke, apa ya, yang kedua tuh mau masuk arsitektur. Karena tuh, dulu tuh aku suka yang gambar gitu, tapi ya udahlah, nggak kesampaian. Terus yang ketiga tuh aku mau masuk ke yang ketiga tuh fakul ini, apa deh namanya, geologi. Sorry hiburan tadi, fakul geologi. Aku suka fakul maksudnya aku melihat fakul mereka tuh kan mereka tuh banyak apa sih namanya, ekskursi ya atau apa yang aku lihat tuh kayak kulap. Jadi kayak tiap minggu tuh mereka keluar gitu kan, jadi kayak seru banget di mata aku dibanding ya kita yang tiap minggu di lab gitu. Berarti tadi beda jurusan ya? Kalau aku suka kayak gimana ya, semenjak sudah terlalu sering kayaknya di lab-lab ini jadi kayak agak sedikit mau muntah. Nggak ada, kecuali kalian minta ya. Mhm. Matkul tertentu yang bisa ke apa tuh kayaknya ada dah Anpang, analisis pangan gitu. Jadi dosennya tuh pernah bilang kayak kalau mau apa, kuliah lapangan itu diajuin aja, cuman kebetulan di angkatan kami tuh waktunya udah nggak sempet gitu, jadi nggak bisa juga.
Kalau dari aku mungkin aku yang pertama FTI, entah masuk TI atau Tekpang mungkin. Itu soalnya dulu Tekpang aku pengen sih. Terus habis itu yang kedua FTSL, dulu aku sempat kepikiran sipil. Tapi kayaknya ada yang menarik tuh yang air-air itu gak sih? Apa ya? Aku lupa deh. Heeh. Iya, itu kayaknya juga kayaknya oke lah. Oh iya, kenapa? Apakah karena mama? Oh, oh gitu. Oke, oke. Yang satu karena guru, yang satu karena ini nih orang tua. Lucu banget. Ada aja. Oke, terus kalau yang ketiga mungkin aku eh tadi aku udah mikir stay, stay mungkin. Semoga, aduh ya ampun, aku pengen banget cuman kayak ngetik-ngetik. Aku taunya tuh ya, aspraknya itu jadi aspraknya tuh di gajinya gede banget, guys. Aku nggak tahu deh. Iya, di stay itu gajinya gede banget, kayak sampai berapa sih, Rob? Nggak tahu deh. Pokoknya kayak kan cuman bukan nge-lab yang gini-gini kayak kita gitu kan, nge-labnya cuman di komputer gini-gini gini doang. Terus kayak dapat duit gitu. Wah, kayak gampang banget gitu jadi stay. Kayak aku pengen, cuman susah. Ya, stay Kak, stay Kak. Benar. Benar, benar. Dari aku yang pertama, jangan nunda ngerjain tugas. Tugas apapun jangan ditunda, karena pasti menumpuk. Menumpuknya itu yang sampai kayak, nggak terpegang lagi. Lanjut, Bu. Apa sih? Orang do and do's cuman satu, jangan menunda. Gimana sih? Gak Nah, jelas, itu maaf tuh guys. kan itu udah termasuk do and dance ya. Tuh, yang Astagfirullahaladzim. panjang nanti dia dimarahin, Azam. Oke, yang pertama tuh tadi jangan jangan nunda tugas. Karena kalau semakin ditunda tuh tugasnya itu datangnya kan tiap hari dan tiap harinya tuh maksudnya tiap hari yang datang tuh banyak. Jadi makin lama makin numpuk sampai kita tuh nggak tahu mau ngerjain yang mana. Berarti itu do-nya ya. Kalau dance-nya tuh hmm, apa ya mau bilang SKS apa SKS? Oh, eh oh kebalik deh kalau dance-nya itu nunda tugas, jangannya dihapus aja. Terus kalau do-nya itu eh, belajar dengan baik sebelum praktikum. Real. Mau praktikum apapun, kayaknya nanti kalian tahu sendiri ya matkulnya apa. Kalau dariku kenapa harus belajar? Karena ya selainnya praktikum kayak kita tuh yang kita sendiri yang disuruh kayak kita harus tahu kita mau ngapain di praktikum itu. Harus tahu kenapa, harus tahu dari awal sampai akhir kita ngapain biar biar waktu kita juga nggak terbuang kan berjam-jam di lab itu. Gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar sebelum praktikum, ya jatuhnya kayak kita juga nggak tahu gitu, esensi atau kita mau ngapain sih praktikumnya, jatuhnya jadi buang-buang waktu juga, begitu. Udah cukup panjang belum? Oke, mungkin kalau dari aku dulunya adalah cicil tugas, pasti.
cicil ujian juga kalau bisa, guys. Aduh, PPT-nya tuh banyak banget, aku nggak sanggup. Aku udah semua PPT aku masukin ke GPT sampai limit, aku udah kayak nggak bisa lagi besokannya. Terus kayak, "Ini gimana cara aku belajar?" Gitu. Terus kayak, ya sampai kayak temen aku tuh punya 8 akun GPT gitu, lucu banget. Terus habis itu, apa ya, yang kalau don'ts-nya, eee, ini sih, jangan jangan bolos, jangan ngambil jatah bolos di awal-awal semester, sumpah jangan, kata aku jangan. Ini sebenarnya bukan pengalaman aku, pengalaman teman-teman aku sendiri, tapi mereka itu ya, ngambil jadwal nih, baru baru 2 baru 1 minggu guys nih, baru 1 minggu kita mulai semester baru itu. Besokannya mereka udah bolos-bolos, terus kayak jadinya tuh jatah bolos mereka tuh kayak udah habis gitu kan. Dan kita kan kadang belum tahu juga ya dosennya siapa yang dateng, setrika atau enggak. Kalau misal diabsenin satu-satu, ya udah absennya kan nggak keabsen. Nah, kalian itu lebih butuh nanti, di waktu kalian lagi UTS guys, lagi uprak. Jujur aku kebantu banget waktu lagi uprak. Karena di uprak itu kita tuh bareng sama UTS-UTS. Jadi enggak, uprak tuh masih bareng sama kuliah-kuliah gitu loh. Praktikum. Enggak, ini maksudnya uprak tuh masih Oh, bareng sama kuliah-kuliah. Nah, aku itu waktu itu mau uprak, terus, paginya itu masih ada kelas gitu. Nah, aku bolos gitu loh. Jadi aku bener-bener bolos dari jam awal sampai bener-bener jamnya mau uprak gitu. Itu kayak beneran kebantu banget. Jadi kayak, ya walaupun dibilang kayak gini ya, kayak, "Aduh, ini kenapa kelas sepi banget sih? Pasti ada yang apa ya, ada yang apa? Oh, ada yang uprak, didoain ya semoga upraknya, nggak lancar." Masa ada yang dibilang kayak gitu ya? Cuman kan dan cuman kan itu ya bisa gimana ya, dicatat ya, guys. ya itu nggak usah dicatat, itu kayak cerita aja. Cuman itu tuh kayak maksud aku ngegunain, eee, jatah bolos aku ya walaupun aku salah juga bolos, cuman aku ngegunain jatah bolos aku untuk aku belajar uprak gitu loh. Bukan untuk kayak, ya udah tidur gitu kan enggak gitu. Jadi kayak, ya pergunain waktu kalian dengan baik aja sih. Jangan bolos di awal-awal tuh jangan banget, karena kalian membutuhkan banget di akhir-akhir. Tapi kalau dari aku ya, guys, kalau memang kalian udah capek, udah mumet, istirahat, guys. Lebih penting kesehatan Enggak kita itu. guys enggak guys, dia ini ya, bolosnya itu 1 minggu, itu masih santai-santainya, itu Ke masih belum ada apa-apa. kebetulan 1 minggu di awal tuh aku kayak udah merasa capek gitu loh, yang kayak, "Ya ampun letih banget." Ya udah kita istirahat. Ya udah, kalau apa-apa suka-suka dia aja, mungkin beda-beda ya. Ya pokoknya gitu aja sih. Iya. Pesan nggak sih? Pesan buat kita? Pesan-pesan nggak sih? Apa pesan doang? Pesan buat kita dari kakak untuk kami. Pesan-pesan. Oke, mungkin pesan dari aku, eee, jangan lupa makan, makanannya itu yang bernutrisi, diusahakan banget minimal ada proteinnya, terus jangan lupa minum juga, jangan sampai dehidrasi, terus jangan lupa istirahat. Memang jadwal kalian sangat padat, tapi jangan lupa istirahat meskipun itu hanya 2 jam ya. Yang penting mata mata dan badan ini beristirahat sejenak. Terus, kalau misalnya kalian udah merasa demot parah atau stres parah, jangan dipendam sendiri, diceritain sama teman-temannya atau ya sama siapapun lah yang
yang kalian nyaman untuk cerita. Terus, ya kalau kalau misalnya kalian udah balik lagi, kalau misalnya kalian udah kayak merasa demot atau kayak udah stuck gitu, kayak mungkin kalian bisa bilang dalam hati kalian kayak, sehari lagi kok," kayak nanti sehari, ujungnya juga pasti ketemu beres gitu. Jadi ya semangat selalu guys. Oke, mungkin kalau dari aku sebenarnya sama sih. Pastinya kalian tetap semangat, kayak jangan terlalu pasti capek banget. Aku tahu capek banget. Kayak sekarang aja kalian belum pulang itu kasihan banget, capek. Terus habis itu jaga kesehatan, utamain kesehatan kalian. Kalau misal udah bener-bener gak kuat banget, istirahat. Terus jangan terlalu dibawa stres. Kalian bisa cerita ke siapapun teman-teman kalian, yang buat kalian nyaman juga. Karena menurut aku jujur, eee, capek kalian di sini tuh untuk kalian menghadapi di semester 3 sama 4 juga. Jadi kalian kayak akan terbiasa juga gitu. Ya semoga sih membantu ya. Jadi kayak, jujur kalau aku ngerasa kebantu banget. Jadi kayak, ya udah jalanin aja sebisa kalian, sekuat kalian, terus apa ya, ya semaksimal kalian lah. Nanti lama-lama juga selesai gitu. Udah sih, pokoknya yang penting mah jalanin, jangan lupa istirahat, terus tetap tidur yang cukup, makan yang baik, yang teratur juga, walaupun tugasnya banyak, tidurnya kurang. Minimal tidur tuh berapa ya, 3 jam mungkin minimal. Ini kalian kalau UTS Kalian kalau UTS, kalau UAS itu kayak kalian tidur bangun gitu. Kalian nih aku kalau misalnya ngechat temen aku di jam 3 pagi, itu pasti bangun gitu guys. Itu pasti kayak pasti banget ayo bangun gitu. Itu apa itu Ngechat guys? di grup pasti ada yang bangun karena Itu apa itu kita guys? semua itu bekerja keras untuk begadang gitu, untuk belajar. Jadi kayak sekarang-sekarang tuh kayak simulasinya kalian gitu lah. Jadi kayak mungkin kalian kesel, mungkin kalian capek juga, tapi kayak semoga dari kami juga untuk ngasih yang terbaik untuk kalian juga, untuk kayak ke depannya kalian kayak semoga berguna, gitu aja sih. Oh ya guys, Semangat. kami ada mau nambahin satu, jadi sebenarnya kami ada syarat. Ini kan kita udah di akhir wawancara ya. Jadi syarat dari kami tuh kalian nanti, foto bareng-bareng berlima dalam satu frame gitu, posenya kayak gini, bukan gini, tapi gini. Nah, itu kalian kirim ke kami 2, bebas mau dari WhatsApp atau mau dari Line, pokoknya dari yang kalian dapat kontak kami aja. Terus kalian bilang, kayak kesan dan ya kesan wawancara sama kami, begitu. Kami tunggu secepatnya aja. Bebas bebas. Bebas aja. Iya. Boleh, aduh aku happy. Tapi ini nggak perlu di-upload ya guys, nggak apa-apa kok, kita Heeh, jangan perlu. dikirim aja ke kami, nggak usah di-upload. Nanti oh, terima kasih. Nanti Febe kasih IG-nya, nanti cari IG-ku dari Febe aja ya? Apaan sih? Parah banget, aneh. Bener. Lah udah di-stalking cuy. Harusnya dapet sih. Root JS gitu deh kalau nggak salah. Tidak semudah itu, Boy. Ada namanya nggak Tidak jelas. semudah itu, Boy. Gak ada profilnya guys, gak ada profilnya, emang no lab. Ini bukan Kak. Bener. Betul betul Oke. betul, ih jago euy. Oke. Nih. Terus Eh, BTW Kak Kevin juga. Kalian dari sini masih ada wawancara? Oh iya, ada nggak? Ya ampun, kalian pulang sampai jam berapa, guys? Ya ampun, pulang guys, pulang.
Oh iya, hati-hati ya Kevin. Aman, Kak. Boleh. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Aku 3. 4, 4. Aku 3. Semester 3 karena itu pertama kali dan aku merasa kayak terkejut. Nah, itu. Mhm. Karena iya, karena praktikumnya sih aku jujur agak tidak sanggup ya, aku kayak agak terseok-seok, gitu. Jadi kayak mungkin capek di situ dan ada praktikum yang emang agak kurang aja. Iya, lucu banget. Loh, udah di situ. Kalian hati-hati pulangnya, guys. Serius, hati-hati. Iya, mari kita dukung dulu. Iya, boleh, boleh, boleh. Aman. Aman, aman. Riweh banget, Sob. Yeay. Sama yang nggak pakai time, sama yang nggak pakai time Iya, iya. Iya, SS-in dong, Wak. Dibacain ya, Wak. Susah dari